Sutra teratai yang menakjubkan bab 13 ajakan penegakan. Terjun ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk tanpa gentar pada perilaku sesat. Sim Fa Xiang Sutra Teratai episode 1378. Para bodhisatwa yang telah berikrar untuk menyebarkan sutra bermaksud untuk berada dalam dunia jahat pada era kemunduran Dharma nanti, membunyikan lonceng di antara orang-orang berpengetahuan sesat. Pada kalpa sebanyak butiran debu dan sulit untuk dihitung, dulu telah membangkitkan tekad awal terus mempertahankannya di saat terjun ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk. Tidak gentar pada mereka yang berperilaku sesat, angkuh, keras kepala, sulit dikendalikan dan sulit ditaklukkan. Tetap mempertahankan ikrar dan bersabar untuk berdiam di dunia saha ini. Para bodhisatwa yang telah berikrar untuk menyebarkan sutra, mereka semua sudah siap. Mereka semua sudah memutuskan bersedia membangkitkan ikrar untuk berada di dunia jahat pada masa kemunduran Dharma. Dalam dunia ini, mereka bersedia membunyikan lonceng di tengah orang-orang berpengetahuan sesat. Betapa luar biasanya ikrar luhur ini. Buddha merekrut orang demi Dharma. Beliau demi tujuan utama, Buddha Dharma datang ke dunia untuk mengajar para makhluk. Berharap semua orang menerima Dharma dan meresap ke dalam batin, membangkitkan kekuatan ikrar, terjun ke tengah orang banyak untuk menyebarkan Dharma dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah tekad dan ikrar dari Sang Buddha. Namun penderitaan di dunia saha ini membuat mereka takut. Karena semua orang telah memperoleh Buddha Dharma, mereka memahami bahwa dunia saha adalah begitu menderita. Jika mereka tidak hati-hati, setiap ucapan dan tindakan dan hati bergejolak dapat menciptakan 3 karma, yakni tubuh, ucapan, dan pikiran. Ini sangat berbahaya. Semua orang takut, tidak berani kembali ke dunia saha. Berhubung mereka mengetahui prinsip kebenaran, penderitaan ini adalah berasal dari sebab penderitaan. Sebab penderitaan adalah akumulasi dari berbagai macam sebab. Karena sebab dan kondisi, maka menerima balasan. Sebab dan kondisi yang kita akumulasi semuanya berasal dari 3 karma melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Ucapan hanya tindakan sederhana untuk berbicara. Jika kata yang kita keluarkan tidak baik atau kata-kata kita melukai orang lain atau 6 akar indera kita, telinga kita mendengar apa yang dikatakan orang lain kemudian mengacaukan batin dan pikiran kita. Ketika kita mendengar kata-kata yang jahat atau kata-kata kosong atau berlidah dua yang mengacaukan batin kita, apa sebenarnya yang benar dan apa sebenarnya yang salah? Kata-kata jahat melukai kita sehingga kita timbul kerisauan. Seperti demikian kondisi batin seperti ini. Ketika seseorang timbul kerisauan, hubungan antar manusia akan menciptakan karma. Begitu hati kita bergejolak, kita akan mengambil tindakan melalui tubuh kita dan menunjukkan ekspresi wajah kita. Segala tindakan ini adalah menciptakan kekuatan karma. Oleh karena itu, segala yang kita ucapkan dan semua yang kita lakukan juga pikiran yang bergejolak. Batin umat awam kita memang tidak stabil, terkadang baik, terkadang galau. Karena demikian, tidak ada keseimbangan antara diam dan bergerak, yang membuat kita penuh dengan kerisauan batin. Oleh karena itu, selamanya berada di dunia saha ini, semua orang takut. Kehidupan manusia sulit didapat. Lebih sulit mendengarkan Dharma Buddha. Setelah mendengar Dharma Buddha dan bisa melatih diri, kekuatan karma kehidupan ini bisa tumbuh sekarang. Jangan lagi ke dunia saha terseret kerisauan.
Oleh karena itu, semua orang sudah menerima peramalan Sang Buddha, bertekad ke dunia lain membimbing para makhluk, tidak bersedia tinggal di dunia saha ini. Ini adalah sepanjang jalan yang dilalui Sang Buddha menghadapi murid-murid penuh perhatian memberikan pengajaran. Berharap semua orang bertekad membangun ikrar. Namun, setelah bertekad juga sudah membangun ikrar, namun ikrarnya terlahir di dunia lain. Ini adalah yang mengecewakan Sang Buddha. Apa yang diharapkan? Berharap semua orang di tempat ini belajar, di tempat ini tersadarkan, di tempat ini terbebaskan. Seharusnya harus kembali ke tempat ini dari kehidupan demi kehidupan. Seharusnya harus demi dunia saha ini bersumbangsi bagi makhluk yang menderita. Mengapa semua orang malah ingin terbebas dari dunia ini? Maka Sang Buddha berhenti berbicara dan menantikan untuk melihat apakah ada orang yang bersedia berikrar. Beliau melihat hadirin dengan pandangan matanya, melihat ke semua orang yang berada di sekelilingnya. Akhirnya menemukan orang yang memahami isi hatinya. Mereka mengerti akan isi hati dan pikiran Sang Buddha. Sekelompok bodhisattva ini yang bersedia. Mereka bangkit berdiri dan datang ke hadapan Buddha. Mereka berikrar kepada Buddha bahwa mereka akan datang lagi ke dunia ini, asalkan tempat yang menjadi perhatian Buddha, mereka akan bersedia pergi ke sana untuk membimbing para makhluk dan menyadarkan mereka, agar setiap orang membangkitkan tekad untuk mempraktekkan perbuatan benar, menapaki jalan bodhisattva. Ini yang kita bahas selama ini. Sekarang di bab ajakan penegakan, di sini kita harus bersungguh hati untuk menghayati dan memahami hati Sang Buddha, serta maksud hati Sang Buddha. Para bodhisattva ini telah berikrar untuk menyebarkan sutra. Para bodhisattva ini sudah mempersiapkan batin dan bersedia di zaman kemunduran Dharma ini, yakni dunia pada masa depan dari zaman Buddha. Buddha Dharma berkembang pesat pada zaman Buddha, perlahan secara bertahap Dharma sejati menjadi berkurang, pada akhirnya hilang dan lenyap. Kemudian akan masuk ke zaman Dharma mirip. Dalam masa Dharma mirip ini, semua orang berusaha untuk mendapatkan pahala kebajikan dengan membangun stupa, kuil, dan rupang patung. Sangat lumrah dan banyak sekali dilakukan. Ini sering ditemui pada banyak negara seperti Myanmar, negeri dengan 10.000 pagoda. Pada sesi pelatihan bersama, para insan suci Myanmar juga ikut. Saat para bodhisattva Myanmar berpamitan, Guru Su berkata bahwa sebenarnya pada zaman itu di Myanmar terdapat hampir 100.000 pagoda Buddha. Sangat banyak dapat ditemukan bahwa pada zaman itu, namun zaman itu merujuk pada zaman yang mana? Zaman Dharma, terutama pada zaman Dharma. Mereka dapat mencatat cerita itu. Kota Bagan berada di Mandalay, Bagan. Kota 10.000 pagoda, terdapat begitu banyak pagoda Buddha. Sudah didirikan ribuan tahun lalu dan terdapat juga sejarah ceritanya. Masih bertahan sampai sekarang. Dalam sekejap, hampir lebih dari 400 pagoda runtuh dan mengalami kerusakan oleh gempa bumi. Relawan suci yang berada di sana juga ikut membantu memindahkan reruntuhan. Setelah sejumlah pagoda runtuh, terdapat sangat banyak biksu pergi ke sana. Mereka mengumpulkan satu persatu reruntuhan dan mencari barang yang tersimpan di dalamnya. Jadi, di desa mereka, batu bata itu bisa dipindahkan. Mereka menganggap semua batu bata itu adalah harta karun karena mereka tahu batu-batu tersebut telah ada selama ribuan tahun. Semuanya merupakan peninggalan kuno, terutama batu-batu dari stupa. Oleh karena itu, orang-orang dilarang memindahkan batu. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh para biksu yang diizinkan
untuk mendekat dan membintangkan batu-batu bata tersebut. Ini adalah kisah nyata, bukan cerita khayalan. Ini yang disebut dengan dharma mirip. Di zaman kita sekarang, dharma mirip telah perlahan-lahan rusak, baik akibat ulah manusia ataupun akibat bencana alam, secara perlahan mulai hancur. Masa kemunduran Dharma. Sekarang adalah masa kemunduran Dharma, sudah tidak lagi menghormati simbol-simbol Dharma, apalagi menghormati Dharma yang tidak berwujud. Sehingga sekarang ini disebut masa kemunduran Dharma. Orang-orang saat ini tidak lagi mementingkan Dharma. Prinsip hubungan antar manusia di dunia sudah tidak penting lagi. Terlebih lagi adalah prinsip kebenaran yang ada di dunia tentu saja akan semakin jauh dari jangkauan manusia. Oleh karena itu disebut dengan masa kemunduran Dharma. Jika seseorang telah meninggalkan prinsip kebenaran, maka tidak akan ada lagi moral dan akan berdampak buruk bagi dunia, sehingga disebut dengan dunia jahat pada era kemunduran Dharma. Kejadian-kejadian jahat seperti ini akan terus-menerus terjadi sebagai penyebab dari terciptanya dunia jahat oleh orang yang berpengetahuan sesat dan sangat menyimpang, tidak lagi mempunyai pengetahuan yang benar. Pandangan benar, pemikiran benar, semuanya sudah tidak ada lagi, sehingga disebut dengan sesat. Tidak benar adalah sesat. Oleh karena itu, pengetahuan sesat, mereka sangat cerdas namun telah menyimpang, disebut dengan pengetahuan sesat. Para bodhisatwa ini telah membagikan tekad dan membangun ikrar, bersedia berada di antara orang-orang berpengetahuan sesat untuk membunyikan lonceng. Semua orang masih tertidur dan tenggelam dalam kebingungan. Di setiap tempat harus membunyikan lonceng ini agar semua orang dapat segera terbangun. Hal ini sama seperti kita di waktu pagi hari, jam 3 lebih, orang-orang bertanggung jawab harus lebih awal daripada lainnya. Bangun lebih pagi untuk ketok papan untuk membangunkan semua orang. Suara lonceng pun akan semakin keras agar semua orang dapat segera bangun dari tidur nyenyaknya. Oleh karena itu disebut dengan membunyikan lonceng di antara orang-orang berpengetahuan sesat. Sebenarnya, pada kalpa sebanyak butiran debu dan sulit untuk dihitung, dulu telah membagikan tekad awal, terus mempertahankannya di saat terjun ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk. Para bodhisatwa ini seharusnya telah mulai bertekad sejak kalpa sebanyak butiran debu yang tak terukur di masa lalu. Oleh karena itu, setiap orang mempertahankan niat ini, terjun ke dunia. Sekarang membantu tempat pelatihan Sang Buddha terus berikrar untuk terjun ke dunia untuk menyelamatkan semua makhluk. Sekarang Sang Buddha membabarkan Dharma di puncak burung nasar. Mereka juga datang untuk mendengar Dharma di sini. Melihat para praktisi saha, mereka takut di dunia saha. Meskipun sudah bertekad, mereka tetap ingin pergi ke negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa hati akan sangat kesepian. Oleh karena itu, mereka melihat tatapan Sang Buddha dan bertatap mata. Semua orang juga mulai tercerahkan seperti ini, datang untuk berikrar kepada Sang Buddha, bersedia terjun ke dunia untuk menyelamatkan makhluk hidup dan tidak takut. Tidak gentar pada mereka yang berperilaku sesat, angkuh, keras kepala, sulit dikendalikan dan sulit ditaklukkan. Mereka tidak takut semuanya. Karena di akhir dunia yang tidak murni ini, batin kita yang angkuh, makhluk hidup keras kepala yang sangat angkuh, kami tidak takut. Bersedia mendedikasikan diri. Semua orang takut, tetapi kami tidak takut.
bersedia mendedikasikan diri, tidak peduli seberapa keras kepala dan sulit dikendalikannya mereka, kami semua bersedia masuk. Maka tetap mempertahankan ikrar dan bersabar. Kita bersedia mempertahankan sutra, kita berikrar. Kita membangun ikrar dan layak mempertahankan kesabaran, bersedia untuk berada di dunia saha, datang dan pergi. Penderitaan semua makhluk di dunia saha sangatlah banyak. Orang yang keras kepala sangat banyak. Karena demikian sehingga mengalami penderitaan. Oleh karenanya, memerlukan dharma sejati untuk menyadarkan dan membimbing kita bersedia. Maka inilah yang diungkapkan semua orang kepada Sang Buddha, harapan yang demikian. Sehingga naskah sutra sebelumnya, lihatlah, para bodhisattva ini bangkit dari tempat duduknya dan berada tepat di hadapan Sang Buddha, mengungkapkan harapan dan membagikan ikrar di hadapan Sang Buddha. Selanjutnya, semua orang serempak mengangkat suara dan berkata dalam bentuk syair. Semua orang serempak mengeluarkan suara, mengungkapkan kepada Sang Buddha, kembali mengungkapkan. Segera pula para bodhisattva dengan serempak mengangkat suara dan berkata dalam bentuk syair. Kami bermohon supaya Buddha tidak khawatir. Setelah Buddha parinirvana nanti, di dunia jahat yang menakutkan ini, kami sekalian akan membabarkannya secara luas. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Hal ini menunjukkan setelah prosa yang panjang, harapan yang diungkapkan, menunjukkan tekad, demikian mengulang sekali lagi. Kekuatan membagikan tekad dari semua orang, kemudian kembali mengucapkan syair. Kami bermohon supaya Buddha tidak khawatir setelah Buddha parinirvana nanti. Di dunia jahat yang menakutkan ini, kami sekalian akan membabarkannya secara luas. Di dalam dunia yang sangat jahat, batin manusia tidak seimbang. Dunia saha yang demikian keras, kita tidak takut. Kita harus masuk ke dalamnya. Kami sekalian akan membabarkannya secara luas. Orang-orang ini membutuhkan kita. Saat berbicara dengan mereka, kita membimbing mereka. Kita membawa mereka. Ini artinya semua orang harus bertekad. Sekiranya terdapat orang-orang tanpa kebijaksanaan yang berkata kasar, memaki, mencemooh dan lainnya, serta menyerang dengan pisau atau pentungan, kami sekalian akan menahankan semuanya. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Maka sekiranya terdapat orang-orang tanpa kebijaksanaan, semua orang-orang ini adalah tanpa kebijaksanaan. Kita bersedia masuk ke tempat tersebut. Ketika orang-orang kehilangan akal sehatnya, maka mereka akan berkata kasar, memaki, mencemooh atau lainnya. Mereka tidak akan mendengarkan kita ketika berbicara, tidak mau mendengar. Kita tidak akan menyerah. Tetap dikumpulkan orang banyak bersedia bersumbangsi. Akan tetapi ada beberapa orang tidak hanya mendengar, juga berkata kasar, langsung memaki. Bahkan memfitnah dan menghina di belakang kita. Menyerang kita dengan ucapannya. Ada beberapa menegur kita dengan kata-kata kasar. Melukai kita dengan bahasa-bahasanya. Satu orang berbicara desas-desus, semua orang meneruskannya sebagai kebenaran. Beberapa menggunakan suara untuk menyerang kita. Tidak hanya demikian, bahkan marah. Dan ada beberapa yang menggunakan pisau, tongkat menyerang kita. Orang seperti ini di lingkungan demikian, kami sekalian akan menahankan semuanya. Jika saya berhadapan dengan orang seperti ini atau jenis lingkungan seperti ini, kita harus belajar menahannya dengan sabar. Ini adalah
agar Buddha dapat merasa tenang. Kami akan sabar menahannya. Kami tidak akan membiarkan kemarahan atau kekerasan membuat kita mundur. Kami tetap bertahan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, para biksu pada era jahat memiliki pengetahuan sesat dan batin penuh kepura-puraan, menyebutkan diri telah mendapatkan, biarpun masih belum mendapatkan. Batin dipenuhi keangkuhan atau terdapat para praktisi aranya yang mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat tak berpenghuni. Mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Para biksu pada era jahat memiliki pandangan sesat dan batin penuh kepura-puraan. Ini merupakan kemunduran Dharma. Ini merupakan masa kemunduran Dharma. Meskipun Buddha Dharma seperti berada di dunia manusia, meskipun tampaknya Buddha Dharma sangat bertumbuh, akan tetapi masa Dharma sejati seperti Dharma juga telah berlalu. Sekarang adalah masa kemunduran Dharma. Dharma telah melemah pada setiap hati kita semua, sehingga kita semua menggunakan wujud tersebut meskipun tidak nyata. Memiliki rupa tapi tidak nyata, hanya memiliki sebuah rupa, tidak memiliki ketulusan di dalam hati, sehingga ketika berada pada era jahat, di tengah kumpulan makhluk hidup yang keras kepala, muncul kelompok penganut ajaran Buddha. Rupa biksu, manusia seperti ini memiliki pengetahuan sesat dan batin penuh kepura-puraan, dikarenakan hatinya tidaklah nyata, tidak sungguh-sungguh membina diri. Para biksu pada era jahat memiliki pengetahuan sesat dan batin penuh kepura-puraan. Para biksu pada era jahat tidak memiliki kebijaksanaan yang benar, malah memunculkan segala macam pandangan menyimpang. Batin mereka tidak lurus, suka menyanjung-nyanjung dan berbelit-belit. Oleh karena itu, para biksu pada era jahat tidak memiliki kebijaksanaan yang benar. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan yang benar. Mereka terlihat bisa membabarkan Dharma. Mereka terlihat sangat agung. Beberapa orang yang yakin dan menganut Buddha Dharma sangat menghormati Buddha, Sangha, dan Dharma. Oleh itu, semua orang yang memiliki mentalitas seperti ini, tetapi praktisi itu sendiri apakah benar-benar membina diri? Mentalitas praktisi tidak memiliki kebijaksanaan yang benar. Di era jahat ini ada sebagian monastik yang sedemikian, maka malah memunculkan segala macam pandangan menyimpang. Batin mereka tidak lurus, suka menyanjung-nyanjung dan berbelit-belit. Ini karena batin mereka tidak memiliki kebijaksanaan yang benar. Di alam manusia diperlukan kebijaksanaan untuk membeda-bedakan kalpana jana. Analisis mereka terhadap Buddha Dharma tidaklah benar, juga tidak terlalu jelas memahami hukum karma. Perilaku mereka sendiri telah menyimpang dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan, maka tidak memiliki kebijaksanaan yang benar. Di dalam kerumunan orang banyak malah memunculkan segala macam pandangan menyimpang terhadap Buddha Dharma, telah memunculkan berbagai pandangan dan pemahaman yang tidak benar, tidak tahu untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh, dan masih ada penyimpangan dalam pandangan dan pemahaman. Oleh itu, lahan batin dari praktisi sedemikian tidaklah lurus. Disebut sebagai membina diri, namun bukan sesungguhnya membina diri, karena batin mereka terhadap Buddha Dharma malah memunculkan segala macam pandangan menyimpang. Batin mereka tidak lurus. Kita senantiasa mengatakan batin yang lurus adalah tempat pelatihan, namun lahan batin mereka tidak lurus. Tidak lurus, apakah itu?
Itu adalah suka menyanjung-nyanjung dan berbelit-belit, yaitu menyanjung perumah tangga yang melindungi Dharma, yakni menyanjung, mengatakan kata-kata yang baik padanya, tidak mau menuntun murid-murid yang yakin ini untuk benar-benar berpengetahuan benar dan pandangan benar. Hanya ingin mendapatkan dukungan dari semua orang, sehingga dengan demikian pemikirannya tidak benar. Pembicaraannya semuanya adalah sanjungan. Sanjungan adalah bukan yang sebenarnya, tidak jujur, mengatakan kata-kata yang bagus, mengatakan ingin agar pelindung Dharma dapat terus mendukungnya, memberi persembahan kepadanya. Jadi suka menyanjung dan berbelit-belit semacam ini, tidak lurus, bukan secara langsung, dan benar-benar mengajarkan dan membimbing orang-orang agar dapat menuju Dharma sejati, yaitu menyimpang hanya agar semua orang bersuka cita saja sudah cukup. Bersukacita juga harus melihat apakah ada dharma di dalam sukacita, dalam dharma atau tidak. Hanya sebagian saja. Jika demikian, selamanya ajaran dharma hanya tenggelam dan tersesat di dalam dharma mirip dan kemunduran dharma. Selamanya tidak akan mampu untuk kembali seperti pada zaman Sang Buddha, pengetahuan benar dan pandangan benar. Sang Buddha karena satu tujuan utama datang ke dunia adalah untuk membuka dan membimbing kebijaksanaan manusia, bukan agar manusia seperti ini terus tenggelam dan tersesat, tidak mampu untuk memahami Dharma sejati. Ini adalah banyak mendengarkan ajaran Buddha, selalu hanya akan lebih banyak melihat, lebih mengetahui dan melihat, tetapi tidak mampu untuk lebih berpandangan benar. Menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan, seperti biksu tak terdidik yang telah mencapai dhyana keempat, Catuta dhyana. Pada dasarnya masih makhluk awam, memiliki wawasan sempit tetapi merasa hebat, beranggapan kalau diri sendiri telah mencapai jalan kebenaran dan mengaku telah merealisasikan kesucian, sehingga menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Diri sendiri belum mendapatkan, mengatakan bahwa diriku telah mendapatkannya. Bersikap demikian mengatakan seperti ini, saya telah mendapatkan banyak sekali, telah mencapai dhyana keempat. Kita sering membaca, belajar, dan tidak belajar. Belajar yaitu anggota sangha yang sedang memohon pengajaran. Tidak belajar yaitu yang harus dipelajari sudah dipelajari, bahkan mencapai 4 buah pencapaian. Tidak perlu belajar lagi karena telah memahami prinsip kebenaran. Inilah yang dikatakan tidak belajar. Tidak belajar berarti tidak perlu pergi mendengarkan lagi. Biksu tak terdidik yang telah mencapai dhyana keempat, Catuta dhyana. Terus-menerus dikatakan demikian, saya duduk bermeditasi, saya telah mendapatkannya. Berpikir bahwa diri sendiri telah mendapatkannya. Sebenarnya diri sendiri masih seorang makhluk awam. Pada dasarnya masih makhluk awam, memiliki wawasan sempit, tapi merasa hebat. Berpikir diri sendiri telah memperoleh banyak sekali, berpikir bahwa telah menemukan jalan, sehingga mengaku telah merealisasikan kesucian, berpikir bahwa diri sendiri telah mencapai buah kesucian, menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan, mengatakan pada kita semua, kita telah mendapatkannya. Saya telah mendapatkan posisi seperti ini. Semua ini adalah omong kosong. Batin dipenuhi keangkuhan, tinggi hati dan angkuh, merasa diri hebat, batin penuh dengan kesesatan. Inilah wujud kesombongan dari para biksu jahat di era kemunduran Dharma. Orang yang seperti ini dinamakan batin dipenuhi keangkuhan. Masyarakat dalam dunia kita ini dapat ditemukan di mana-mana. Namun di dalam organisasi pembinaan diri, orang seperti ini juga tidak sedikit. Jadi ini adalah era kemunduran Dharma.
tidak membina diri dengan benar, hanya sedikit ada orang seperti ini. Jadi, inilah wujud kesombongan dari para biksu jahat di era kemunduran Dharma. Yang sangat arogan semacam ini, tinggi hati dan angkuh, merasa diri hebat, batin penuh dengan kesesatan. Para biksu jahat di era kemunduran Dharma seperti ini, wujud mereka adalah seperti ini. Ada satu lagi, atau terdapat para praktisi aranya, di sini juga dinamakan tempat yang kosong dan hening. Atau terdapat para praktisi aranya, di sini aranya artinya tempat yang kosong dan hening. Atau orang yang menjalankan praktek penyepian, aranya tempat luang dan hening di daerah perdesaan. Tadi itu adalah semuanya yang di dalam dunia. Sekarang ini semua adalah yang berada di arahnya, yaitu tempat yang luang dan terpencil. Membina diri di tempat itu dinamakan arahnya, yaitu berada di tempat luang dan hening di daerah perdesaan. Dia juga butuh hidup, meskipun hidup di tempat yang sepi, tetapi juga tidak meninggalkan keramaian. Hanya membina diri di tempat yang lebih terpencil dinamakan arahnya. Jadi, arahnya adalah seperti ini. Juga dinamakan tempat yang tenang dan sepi. Arti dari kriya. Arahnya ini juga disebut tiada perselisihan. Di tempat itu, fokus membina diri, tiada perselisihan. Praktisi ini, arahnya juga berarti tiada perselisihan. 1. Dengan kekuatan samadhi melindungi semua makhluk agar tidak timbul perselisihan. 2. Mengikuti sifat dharma tanpa pertentangan dan tanpa perselisihan. Tiada perselisihan bagi praktisi yang tinggal di tempat tersebut, yaitu 1. Dengan kekuatan samadhi melindungi semua makhluk agar tidak timbul perselisihan. Di tempat ini, tempat pelatihan diri ini adalah tempat pelatihan yang kecil. Tempat ini adalah bagi setiap orang untuk menenangkan diri. Pengetahuan benar dan pandangan benar mampu melindungi para makhluk. Tidak memiliki 3 karma tubuh, ucapan, dan pikiran. Naik turunnya ucapan, tubuh, dan kondisi batin menjadi sangat tenang. Kedua adalah mengikuti sifat dharma tanpa pertentangan dan tanpa perselisihan. Ini adalah pelatihan diri berdiam di dalam arahnya. Mereka adalah memberi manfaat pada diri sendiri, sungguh-sungguh melatih diri. Mengikuti sifat dharma tanpa pertentangan. Tidak melanggar sifat dharma ini juga tiada perselisihan dengan orang lain dan juga yaitu berdiam di dalam tempat ini aja. Juga 4 kebajikan. Arahnya memiliki 4 kebajikan. Hendaknya sadar bahwa di tempat ini 1. Banyak belajar, menegakkan sepenuhnya tanpa pernah lupa. 2. Membeda-bedakan, mampu menjelaskan makna menakjubkan. 3. Perhatian benar, tidak lengah selalu. 4. Mengikuti, mempraktekkan sesuai ajaran. 4 kebajikan ini adalah 1. Banyak belajar. Banyak belajar mampu menegakkan sepenuhnya tanpa pernah lupa. Karena tenang, tidak ada gangguan dari luar, fokus pada pelatihan diri. Dengan demikian, mereka mampu mendengarkan, mampu menegakkan dharma tanpa melupakan. Kedua adalah membeda-bedakan, mampu menjelaskan makna menakjubkan, artinya adalah mampu memahami dharma. Ketiga, perhatian benar, tidak lengah selalu. Di dalam ini, melatih diri adalah harus tidak lengah. Keempat, mengikuti, mempraktekkan sesuai ajaran. Jadi, di dalam Sutra Ratna Mega, demikianlah satu kata. Para praktisi arahnya tidak berselisih dengan dunia. Artinya, berdiam di dalam arahnya. Tidak berselisih dengan dunia. Terhadap dharma dapat dengan sungguh-sungguh melatih diri dan merupakan tempat yang sangat tenang. Dalam Sutra Rasa Mega disebutkan, para praktisi arahnya tidak berselisih dengan dunia, berdiam pada tempat yang tidak dekat dan tidak jauh untuk memudahkan dalam meminta sedekah makanan.
Asal ada pohon berteduh, ada buah-buahan, cukup air bersih, tiada hal yang menyulitkan bagi mereka. Mereka berdiam sendirian tanpa teman dan melafalkan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, dia berdiam pada tempat yang tidak dekat dan tidak jauh untuk memudahkan dalam meminta sedekah makanan. Karena mereka juga butuh hidup. Aranya, Gereja Jingse buka di tempat yang tenang berada di desa, tidak dekat dan juga tidak jauh. Terlalu dekat, dekat kota, terlalu berisik. Terlalu jauh tidak nyaman untuk menyediakan makanan. Oleh karena itu, berdiam pada tempat yang tidak dekat dan tidak jauh untuk memudahkan dalam meminta sedekah makanan. Oleh karena itu, tempat asal ada pohon berteduh, ada tempat hutan atau tempat ada buah-buahan. Tersedia banyak air bersih, tidak ada hal rumit dan sulit lainnya. Hanya tidak ada yang menemani. Karena di dalam arahnya di tempat ini melatih diri, ada yang 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Sedikit yang berlatih seperti ini. Lingkungan yang penuh asri, memasuki kekerumunan orang banyak untuk berpindah patah. Tempat ini tidak ada hal yang rumit. Hidup di tempat seperti ini adalah mereka berdiam sendirian tanpa teman. Hanya tidak ada teman saja, sangat tenang dan sepi. Oleh karena itu, melafalkan apa yang telah dipelajari. Mendengar dharma dengan melafalkan sutra dan lain-lain adalah melatih diri. Seperti arahnya, dia juga seperti ini. Mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat tak berpenghuni. Pada musim dingin dan musim panas kerap mengenakan pakaian penuh tambal sulam. Jubah tambalan merujuk pada jubah tambalan yang dikenakan oleh para praktisi pertapaan keras. Mereka melatih penyepian di tempat kosong dan terpencil. Mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat tak berpenghuni. Maksudnya pada musim dingin dan musim panas kerap mengenakan pakaian penuh tambal sulam. Di tempat ini melakukan pelatihan diri. Kehidupan sangat sederhana. Tidak hanya tinggal di tempat terpencil, pakaiannya pun sangat sederhana. Musim dingin, musim panas sama saja, hanya jubah tambalan. Jubah tambalan adalah pakaian yang ditambal, yakni berlapis-lapis tambalan. Sudah sobek ditambal, setelah ditambal sobek lagi, ditambal lagi. Makanya disebut jubah tambalan. Juga disebut jubah ratusan tambalan. Jadi semua pakaian yang dipakai adalah jubah tambalan, yaitu baju yang sudah sobek ditambal lagi. Para praktisi pun memang pada dasarnya demikian. Pakaian dari kain rombengan, jubah ratusan tambalan ini disebut pakaian yang dipakai oleh para praktisi. Jubah tambalan adalah jubah tambalan yang dikenakan oleh para praktisi pertapaan keras. Para praktisi pertapaan keras memakai pakaian seperti ini. Mereka melatih penyepian di tempat kosong dan terpencil yang khusus buat praktisi pertapaan keras. Mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Menyebutkan apa yang dipraktekkan adalah jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi yang menjalankan upaya pengajaran di alam manusia. Mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Demikianlah bagaimana mereka membina diri. Saat mendengarnya kita merasa, wah, betapa mengesankannya pembinaan diri ini. Sebenarnya, setelah membaca naskah selanjutnya, mereka menyebutkan diri sendiri telah mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mengandalkan para praktisi di alam manusia. Mereka yang menyebut dirinya sebagai praktisi aranya berpikir, lihatlah, saya sudah mencapai tingkat pembinaan diri yang tinggi dan murni. Saya tidak tinggal di tempat yang penuh hiruk-pikuk atau berlaku angkuh, tinggal di tempat yang mewah. Tidak demikian. Saya tinggal di tempat terpencil dan tenang. Saya menjalani pembinaan diri yang sederhana. Saya di atas segalanya. Inilah pembinaan diri yang sebenarnya. Jadi mereka menyebut diri sendiri telah mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi di alam manusia. Mereka tidak mengindahkan alam manusia dan memandang rendah mereka yang tinggal di antara manusia. Ini adalah dua praktisi yang ekstrim.
Salah satunya tinggal di antara kelompok orang dan menyanjung pelindung Dharma. Sedangkan yang satu lagi berkata bahwa ia membina diri dengan keras. Ini adalah dua kondisi batin yang berbeda dari praktisi di era kemunduran Dharma. Jadi mereka menyebut apa yang dipraktekkan adalah jalan kebenaran dan tidak mengindahkan para praktisi yang menjalankan upaya pengajaran di alam manusia. Ada yang merupakan praktisi yang sesungguhnya yang mendengarkan dan mempelajari Dharma. Mereka berkenan untuk membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar luhur. Mereka masuk ke tengah orang banyak untuk memurnikan batin orang banyak. Namun, mereka tetap tidak ternoda layaknya teratai dalam lumpur selama mereka di dunia. Namun, ada yang berpikir bahwa mereka mengikuti jalan yang benar dengan membina diri dengan tenang di tempat yang terbuka dan terpencil. Mereka memandang rendah. Mereka yang menjalani pembinaan diri di alam manusia, mereka tidak mengindahkan semua orang ini. Beginilah pembinaan diri mereka, pemikiran mereka yang tidak benar. Alam manusia merujuk pada orang-orang yang tidak berdiam di arahnya dan berinteraksi dengan orang-orang duniawi. Mereka beranggapan telah mampu mengendalikan noda batin, lalu menyebut diri sendiri mempraktekkan jalan kebenaran dan tidak mau belajar lebih banyak lagi. Jadi, alam manusia adalah merujuk pada orang-orang yang tidak berdiam di arahnya dan berinteraksi dengan orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi di tempat ini yaitu orang-orang di arahnya, menganggap orang-orang ini adalah tidak benar. Namun orang-orang tersebut belum tentu adalah orang-orang yang disebutkan sebelumnya, menyanjung dan menjilat dan hatinya tidak benar, belum tentu. Karena orang-orang ini meskipun mereka berinteraksi di dunia, namun mereka tetap harus mengendalikan berbagai jenis noda batin. Ada yang menyebut diri sendiri adalah arahnya. Dia menganggap sayalah yang sangat murni. Saya tidak konflik di dunia, saya tidak memiliki kerisauan sama sekali, namun tidak tahu bahwa dalam hatinya sedang berjuang. Berjuang untuk merasa paling tinggi derajatnya, bersaing dengan orang lain, penuh dengan kerisauan. Jadi, menyebut diri sendiri mempraktekkan jalan kebenaran. Jika seseorang seperti ini, dia tidak mau berada di kerumunan orang banyak, tidak mau mendengar, hanya menyebut diri sendiri sedang melatih diri. Jadi kita harus bersungguh hati untuk menghayati ajaran Buddha Dharma. Harus lebih memahami masa Dharma sejati, masa Dharma mirip, masa kemunduran Dharma. Proses batin para praktisi zaman Buddha, walaupun Buddha masih berdiam di dunia memberikan pengajaran, namun di dalam perkumpulan Sangha ada kelompok 6 orang biksu. Ditambah dengan Devadatta memecahkan Sangha. Ada juga banyak orang yang mengandalkan Devadatta untuk melakukan kejahatan. Yang seperti ini, ada juga orang yang seperti ini. Akan tetapi, ada sebagian orang yang selalu benar-benar melatih diri langsung mendengar Dharma. Juga benar-benar praktisi sejati. Inilah Dharma sejati di dunia. Melihat Sariputra, Moggalliyana dan lainnya yang dipimpin 500 orang yang Buddha ramalkan, 2.000 orang, 8.000 orang dan lainnya, 6.000 biksuni, ini semua merupakan praktisi sejati. Hanya satu kekurangan, semua orang benar-benar melatih diri tetapi tidak berani berdiam di dunia saha. Hanya ingin diri sendiri terbebaskan. Ini ketika zaman Buddha juga ada yang tidak sempurna. Apalagi setelah melewati Dharma mirip. Dharma mirip, semua orang mencari pahala kebajikan. Apalagi sampai tahap kemunduran Dharma. Semua orang mencari persembahan, memohon berkah. Singkat kata, inilah ajaran Buddha di dunia. Dunia ini semua orang tidak berani ada di sini. Karena batin manusia sulit ditaklukkan. Pada zaman Buddha telah sulit ditaklukkan, apalagi sekarang. Pelatihan diri itu tidaklah mudah. Inilah mengapa dunia penuh dengan kekeruhan. Bukan tidak ada sebab dunia saha demikian menderita. Buddha ada di dunia juga tidak bisa menjernihkannya. Dalam anggota Sangha Buddha, sulit membuat orang benar-benar berani dan giat bersemangat, bersedia membangkitkan tekad. Di dunia, baik-baik membimbing para makhluk semua orang. Ada praktisi yang ingin melarikan diri. Dunia selalu demikian, hanya dengan membangkitkan tekad besar, membangun ikrar luhur.
Saat ini, melihat para bodhisatwa telah bersedia, walaupun di dunia yang penuh kekeruhan di masa mendatang, ada biksu demikian mereka juga tidak takut, bersedia terjun ke dunia ini untuk menaklukkan praktisi demikian, atau mengajar dan membimbing di dunia sehingga inilah bodhisatwa yang berani. Kita harus memahami dunia yang penuh kekeruhan, memahami kondisi batin manusia. Oleh karena itu, setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati